Sekarang kita masuk ke bahasan kita tentang masalah berhutang dengan niat tidak membayar. Jadi kita tadi kalau menghutangkan orang punya keutamaan. Sekarang kita masuk ke inti bahasan kita, berhutang tapi tidak niat membayar. Semestinya setiap orang yang niat, yang mau berutang, dia harus berazam, bertekad ingin membayar. Karena kapan dia buka pintu utang tersebut dalam kondisi betul-betul darurat ya. Misal kalau orang mampu, misalnya dia mampu, tapi keadaannya tidak memungkinkan. Seperti dia sekarang harus beli barang, barang ini tokonya sudah mau tutup. Lalu temannya bawa duit, dia nggak bawa duit, kartu ATM-nya lupa misalnya, lalu dia pinjam, ya, dia utang. Dalam keadaan ini orang kaya dibolehkan. Ya. Tapi yang lain tidak dibolehkan dalam keadaan darurat ya. Kalau dia orang miskin terbuka pintu utang itu. Tapi yang jelas siapapun yang berutang diwajibkan dia niat untuk membayarnya. Kapan dia tidak niat membayarnya, apalagi dia punya kemampuan, maka ini sudah masuk dalam kategori dosa besar. Saya bacakan dulu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Munajjid Hafizahullah. Beliau mengatakan di dosar 37 urutan beliau ya, tapi kita urutan 118 karena kita gabungkan dengan bahasan Al-Kabair Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau mengatakan dalam pandangan Allah, hak-hak hamba sangat besar nilainya. Seseorang bisa saja bebas dari hak Allah hanya dengan bertaubat. Apapun yang berhubungan dengan Allah, dia minta maaf, Allah masih bisa maafkan. Tetapi tidak demikian halnya dengan hak antara sesama manusia yang belum terselesaikan. Pasti kelak akan diadili pada hari yang utang piutang tidak dibayar lagi dengan dinar dan dirham, tapi dibayar dengan pahala atau dosa. Pahala si pelaku atau dosa orang yang dizalimi. Mengenai hak antar sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Al-ayah, sesungguhnya Allah menyuruh kalian semuanya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Di antara masalah yang dimaksud dalam ayat ini, banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah gampang berhutang. Ironisnya, kata Syekh Muhammad di sini, sebagian orang berutang tidak karena kebutuhan mendesak. Kalau kebutuhan mendesak apa boleh buat? Anaknya sakit, dia kalau tidak utang dia tidak bisa makan, keluarganya terbengkalai segala macam ya. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan leks saja atau berlomba-lomba bersaing dengan para tetangga. Misalnya untuk membeli mobil baru, perkakas rumah tangga atau berbagai kesenangan lainnya yang bersifat duniawi dan fana. Sebagian orang tak segan-segan membeli barang-barang secara kredit yang sebagainya tak lepas dari syubhat atau sesuatu yang haram. Mudah dalam berhutang akan menyeret seseorang pada kebiasaan menunda-nunda pembayaran atau malah mengakibatkan hilangnya barang orang lain. Memperingatkan akibat perbuatan itu Rasulullah SAW telah bersabda, Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu an. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang mengambil atau berhutang harta manusia dan ia ingin melunasinya, niscaya Allah akan melunaskan utangnya. Dan barang siapa yang mengambil atau berhutang dengan keinginan untuk merugikan atau tidak mau membayar, niscaya Allah benar-benar membinasakannya. Artinya dia akan susah hidupnya, malah akan utang lagi sama orang lain, makin banyak permasalahan yang dia hadapi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari jilid 5 halaman 54. Kata beliau, banyak orang meremehkan soal utang piutang. Mereka menganggapnya masalah sepele. Padahal di sisi Allah hutang piutang merupakan masalah yang sangat besar. Bahkan hingga seorang yang mati syahid pun yang memiliki berbagai keistimewaan yang agung, pahala yang besar dan derajat yang tinggi tidak lepas dari urusan hutang piutang ini. Dalil yang menegaskan tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah, madza anzalallahu minasy tasydidi fid dain walladzi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillahi thumma uhyiya thumma qutila thumma uhyiya thumma qutila wa alaihi dainun ma dakhalal jannata hatta yuqda anhu dainuh. Yang artinya, Maha suci Allah, betapa keras apa yang diturunkan Allah dalam urusan hutang piutang. Saya ulangi lagi. Kata Nabi SAW, Maha suci Allah, betapa keras apa yang diturunkan Allah dalam urusan utang piutang. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah. Seandainya seseorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, mati syahid,
kemudian ia dihidupkan, lalu dibunuh lagi, kemudian dihidupkan, lalu dibunuh lagi, 3 kali mati syahid. Sedang ia memiliki utang, pasti dia tidak akan masuk surga sampai utangnya dibayarkan. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dan disebutkan dalam Shahihul Jami' nomor 3594. Jadi orang mati syahid pun gak akan masuk surga. Padahal sudah pasti dijamin surga selama masih punya utang. Setelah mengetahui hal tersebut kata beliau, masih tak pedulikah orang-orang yang menggampangkan urusan utang piutang ini? Orang yang teman-teman sekalian tidak mau membayar utang, sengaja menahan hak-haknya orang, ini bahaya sekali. Masuk dalam masalah ini adalah hadis yang berbunyi matlul ghani zulm. Hadis sahih. Penundaan pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman dan itu dosa besar juga. Kalau dia punya kemampuan lalu dia sengaja utang, ya. Jadi ada 2 ancaman di sini, ancaman kena kepada orang yang mampu tapi sengaja tunda-tunda pembayaran, atau orang yang utang tapi memang niat dari awal tidak mau bayar. Dua-duanya kena ancaman-ancaman ini. Ya. Kalau orang sengaja menunda-nunda tidak mau bayar atau dari awal niat tidak mau bayar, maka dia berarti masuk dalam kategori memakan harta haram. Ya. Selain dia berbuat kezaliman, dia masuk memakan harta haram. Dan di situ Syekh Muhammad menekankan di bab setelahnya, beliau mengatakan orang yang tidak takut kepada Allah tentu tak peduli dari mana ia mendapatkan harta dan bagaimanalah atau bagaimana ia menggunakannya. Yang menjadi fikirannya siang malam hanyalah bagaimana menambah simpanannya meski berupa harta haram, baik dari hasil pencurian, suap, merampas atau ghasb, pemalsuan, menjual sesuatu yang haram, kegiatan ribawi, memakan harta anak yatim atau gaji dari pekerjaan haram seperti perdukunan, pelacuran, menyanyi, korupsi dari baitul mal umat Islam, atau harta milik umum, mengambil harta orang lain secara paksa, atau meminta di saat berkecukupan atau berhutang. Ya. Lalu dengan harta haram itu ia makan, ia berpakaian, berkendaraan, membangun rumah, atau menyewakan, melengkapi perabot rumahnya, serta membuncitkan perutnya. Padahal dengan hal-hal itu sudah cukup diancamkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tabarani. Dan ini hadis sahih di jilid 19 halaman 136. Kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Semua daging yang tumbuh dari haram, maka neraka lebih pantas baginya. Pada hari kiamat, ia akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan bagaimana ia menggunakannya. Di sana ia tentu akan mengalami kerugian dan kehancuran besar. Karena itu orang yang memiliki harta haram hendaklah segera berlepas diri darinya. Jika merupakan hak sesama manusia, maka ia harus segera mengembalikannya kepada yang berhak dengan memohon maaf dan kerelaannya. Sebelum datang suatu hari yang utang piutang tidak lagi dibayar dengan utang, tapi semuanya hanya bisa dengan pahala si pelaku atau dia terbebani dengan dosa orang yang terzalimi.